seperti Oke Bapak Ibu ya, kita mulai saja kegiatan kita pada siang ini. Jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jelas sebelum kita mulai, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan kita, sehingga dalam kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar-lancar saja tanpa halangan suatu apapun. Silakan siapa yang kira-kira bisa memimpin doa, silakan Bapak Ibu. Sampai aja loh Pak. Monggo Pak Dio, dipimpin doanya Pak Dio. Pak Dio lagi di rumah sakit kayaknya tadi. Yo monggo Bu Dwi Astuti. Ayo silakan Bu Dwi. Pak Joni aja lah. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini, untuk mengawali kegiatan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar bisa lancaran dan kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Joni. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi pertemuan kita kali ini, para Bapak Ibu, di sini kita memasuki modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, yaitu kuatkan pemahaman. Nah, seperti biasa untuk kesepakatan kita dalam Zoom, yaitu menyalakan kamera, mematikan mic di saat ada rekan kita yang berbicara. Tujuan sesi kali ini yaitu Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus yang ketiga, menganalisis studi kasus
Nah, kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi agenda kita hari ini yaitu melakukan role play pembelajaran PJOK, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan pusle aktivitas, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu ya agenda kita hari ini. Di agendanya 5 menit itu pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas 1, role play, bermain peran ya. Role play itu adalah bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning, di Jamboard nanti itu. Terus 10 menit aktivitas 2, menelah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nah, 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit penutup, refleksi dan foto bersama. Itu agenda kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Nah, di sini bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Itu kita lihat di sini. Nah, kita lanjut dulu sini. Slide-nya di situ nampil ya Bapak Ibu. Slide yang mana Pak? Yang ini apa yang videonya? Yang di videonya. Kalau mau nampilin videonya yang satunya Pak, yang di YouTube Pak ya? Iya. Terus yang ditampilin yang di screen YouTube-nya Pak. Kalau di sini bisa di-play lewat apa? Sheet ini bisa ya, nggak apa-apa kalau bisa di-play. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they
enjoy the lesson more. They are more willing to participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Udah. Nah, itu tadi video singkat dari apa kata pakar, bikin pening itu. Ya, tapi oke, kita lanjut, nanti kita lihat di role play. Nah, aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, jadi role play aktivitas pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Jadi tujuan pembelajaran yaitu peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi asesmennya melakukan self dan fair assessment efek latihannya yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihannya yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Jadi nanti kita coba untuk ngecek denyut nadi, ini Bapak Ibu ya. Langkah-langkah aktivitas. Itu langkah-langkah aktivitas ya Bapak Ibu ya. Dari fasilitator serta secara berpasangan nanti berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 berurutan. Jadi berpasangan nanti Bapak Ibu. Jadi saling bergantian.
Mana videonya tadi? Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan pilih salah satu gerakannya ya untuk menghitung denyut nadi. Nah, di situ Bapak Ibu pilihlah nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai, catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Jadi apa gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Nah, pilih salah satu Bapak Ibu. Jadi masing-masing nanti berpasangan Bapak Ibu ya. Tes hitung denyut nadi. Jadi denyut nadi sebelum melakukan kegiatan itu dihitung dulu. Nah, setelah itu sudah dihitung sebelum melakukan kegiatan, terus melakukan kegiatan dihitung lagi denyut nadinya.
Jadi ada perubahan atau tidak dari sebelum melakukan kegiatan tadi, terus setelah melakukan kegiatan. Jadi bagaimana perubahannya? Gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti itu Bapak Ibu hitung dulu denyut nadinya sebelum melakukan aktivitas ya Bapak Ibu ya. Nanti ditulis di chat room sebelum melakukan aktivitas. Terus baru kita melakukan aktivitas. Setelah melakukan aktivitas nanti kita hitung lagi denyut nadi kita tadi. Selama 10 detik dikalikan 6 Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghitung denyut nadinya. Nah, jadi kira-kira di mana itu ketemu? Ada kan kadang di pergelangan tangan denyut nadinya. Kalau susah di pergelangan tangan di bawah telinga ini Bapak ya, atau di dagu, di samping dagu sini ya. Jadi dicoba dulu Bapak Ibu ngitung denyut nadinya masing-masing dulu sebelum melakukan aktivitas. Kalau sudah ketemu denyut nadinya, baru saya hitung selama 10 detik Bapak Ibu. Sudah ketemu belum Bapak Ibu denyut nadinya? Mana stopwatch ini? Sudah Pak, sudah. Sudah ketemu denyut nadinya. Tinggal Pak Marzuki ngitung. 10. 10 detik. 10 detik nanti saya masuk ya Pak ya. Yang bedakan. Siap. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Siap. Hitung denyut nadinya dulu. Oke, 1, 2, 3, mulai. 10 detik.
Stop. Sudah ketemu? Sudah. Berapa Bapak Ibu? Rima 16. Saya 17. 17 Rima Pak. 16. Komang 17. MDO berapa? MDO nggak ada ya. Pak Komang? 17. 17. Kali 6 Pak Dio, Pak Komang dikalikan 6 ya, semuanya itu berapa ininya dikalikan 6 Pak. 102 Pak. 102 denyut nadinya per menit gitu ya. Nah, 16 loh. 96 detik. Komang ya. Pak Komang 100 102 Pak. 02. Terus Pak Joni 17 detik. 17 kali 6 Pak. 102 Sama Pak. 102 Pak. 102 juga ya. Agak normal tensinya itu Pak. Tensi Pak Komang normal ya. Alhamdulillah Pak Joni. Bacanya kayaknya Pak Joni. Desto nggak ada ini, nggak masuk. Alfa Yuliawan, di situ, Pak. Hah? Alfa dia hari ini. Bu Yulia, Pak Wayan, Dir, berapa Pak Wayan? 17. 102. Jadi 17 Pak itu Komang kali ketawa. 6 ya Pak ya. Ah, Kita 10 detik, selama 10 detik itu berapa denyut nadinya dikalikan 6. Pak Puji, 15 Pak. 15 dikalikan 6, 90. 90. Sampai Ya, pikirannya 90. kamu ya. Ini ya, Ya. 98 ya. 90. Terus Pak Wariman? 96. 96. Bu Dwi? Berapa Bu Dwi? Ketemu nggak denyut nadinya tadi Bu Dwi? Ini jantung. Tunjuknya error, Pak. Error ya. Nanti kita ulang. Pak Rizky berapa Pak Rizky? 118, Pak. Darah tinggi. 118. Oke. Ini denyut nadi sebelum melakukan aktivitas ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Rizky lagi terkejat ya, makanya tinggi. Ya mohon izin. Mikmu. Seratus 108 Pak, bukan 118. 108. Ya, 108. Nah, Nah, ini nanti pilih salah satu dari video ini ya, mana yang Bapak Ibu sukai. Jadi kita melakukannya selama 1 menit. Jadi 60 detik ya Bapak Ibu ya.
Sudah dipilih Bapak Ibu, mana yang paling disukai? Waduh, mana Pak? Hah? Mana ini? Lari. Tampil nggak videonya? Saya Iya. pilih yang lari di tempat aja, Pak. Ya, yang agak tiga capek. juga, Pak. Nanti nunggu komando lagi Bapak Ibu, lakukan gerakan sesuai yang Bapak pilih ya. Selama 1 menit. Saya nomor 4, Pak. Oh ya, nanti lakukan sendiri nanti selama 1 menit. Saya komando dari sini Bapak Ibu ya. Siap, ambil posisi ya. Open kameranya dibuka. Kamera saya lagi bermasalah, Pak. Ada tanda perintahnya ini, harus dimatikan dulu mungkin. Apanya Pak? Apa webcam saya bermasalah ini nih, ada di videonya keluar tanda serunya. Oh. Sudah dipilih kan ini tadi Bapak Ibu ya. Ayo, ayo. Oh, siap ya. Nanti dulu deh. Siap, siap ya Bapak Ibu ya. Lakukan selama 1 menit ya. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3, mulai. Lakukan Pak. 1 menit juga. Oke. Awas, Pak. Terus. 40 detik. 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, stop. Stop Bapak Ibu. Cucian ya. Stop, sudah. Bentar ya. Gerakan keberapa nih? Pak Komang gerakan berapa? Tinggal ketik aja langsung. Pak Komang gerakan keberapa tadi? Gerakan keberapa? Yang ketiga, Pak. Blok 3 ya. Pak Joni gerakan keberapa? 3 Pak, baru di tempat. Hah? Ketiga ya. Ya. Pak Desto nggak ada, Bu Yuli. Bu Yulia nggak ada. Pak Wayan gerakan keberapa? Pak, gerakan kedua. Kedua. 2 ya tadi. Lompat-lompat. Pak Puji gerakan keberapa? Keempat, Pak. Keempat.
Pak Wariman, gerakan keberapa Pak Wariman? Jalan di tempat itu gerakan keberapa itu? 3 ya Pak? Ketiga. Ketiga. Oh. Jalan sih lari. Bu Dwi, gerakan keberapa Bu Dwi? 4 oh. Mana Bu Dwi? Pak Rizky, gerakan keberapa? Ketiga Pak. Ketiga. Jadi sudah melakukan semua. Hitung denyut nadinya itu ya. Setelah melaksanakan aktivitas itu. Coba Bapak Ibu hitung denyut nadinya. 10 detik ya. Siap. Kita siap? Siap ya Bapak Ibu? Siap. Pak, siapa? 1, 2, 3, mulai. Stop. Silakan dihitung. Bapak Ibu, berapa denyut nadinya? Kalikan 6 ya Bapak Ibu. Saya 96, Pak. Pak Komang berapa Pak Komang? 114, Pak. 114. Saiki 100. Iya. 1 detik. 114. Pak Joni? 116, Pak. Oh, gede ya. Malah aku juara sehat ya. 116. Pak Destong, ada Bu Yuli. Pak Wayan. Berapa Pak Wayan? Pak Wayan berapa Pak Wayan? Pak Wayan main gitu. Pak Puji berapa Pak Puji? 96, Pak. 114. Gue kecilin Pak Wayan. Komang. Oke, Pak Wariman. 102. Naik 1 detik. 102. Bu Dwi. Pak Rizky. 100. Berapa Pak Rizky? 114 Pak. 114. Oke. Pak Rizky lagi ngobrol tempat Pak Wariman apa sebaliknya nih? Yo, Pak Wariman tempat Pak Rizky no. Oh, Pak Rizky sama Pak Aku kok nggak diajak itu, Pak. Ikut junior Gue lah. nggak diajakin. Pak Ikut Wariman. junior aja. Selamat datang Bu Yuli. Silakan. Bapak Ibu disimpan belum balik. Ya udah supersetnya saya kirim di chat room. Udah hampir tadi. Belum. Udah aku Silakan Bapak Ibu ya isi umpan baliknya berdasarkan data. berdasarkan data
yang sudah kita lakukan. Diisi umpan baliknya di chat room ya Bapak Ibu ya. Mana linknya? Screenshot. Itu Bapak Ibu ya, linknya udah di chat room. Silakan diisi. Masing-masing. And we know from all the research. Di sini loh. Bukan yang itu. Jangan tutup. Ya itu udah mulai. Ya saya kok belum denyut nadi akhirnya Pak. Gimana? Denyut nadi akhir. Kosong. Denyut nadi akhir. Denyut nadi. Itu baru Pak Joni yang ngisi. Kalau dari sini tadi. Ini denyut nadi akhir Pak Wayan ini berapa tadi? Kosong ini. 14. 114 ya Pak Wayan? Ya. Storing. Nah, Semuanya berarti nadi. Pak Marzuki, Ya. umpan balik berarti buka laptop ya? Iya. Itulah kelemahannya. Aduh.
Diisi lewat Pak Rizky bisa Pak. Oh, iya. Pak Puji kan konco ya. Konco lah. Oh Pak Puji yang mengisikan, boleh Pak Puji. Ini tempat Pak Rizky Pak, lari tempat Pak Rizky aja deket. Satu kesatuan masih nggak sih? Masuk ke sini. Itu bahasa satu persatu mas. Persatu itu membaca nggak itu nanti hasil lepas balik itu. Itu siapa itu tangan? Yang angkat tangan siapa itu? Mana? Nggak kelihatan kalau nggak lebar emang. Coba. Mana ya reset? Nggak ada. Ada ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ngecek denyut nadi kita. Nah, jadi sebelum melakukan aktivitas kita hitung denyut nadi. Jadi berapa denyut nadi kita setelah melakukan aktivitas itu. Nah, lalu kita melakukan aktivitas. Ada perubahan atau tidak antara denyut nadi awal dan denyut nadi akhir setelah melaksanakan aktivitas? Gimana menurut Bapak Ibu? Ya Pak, menurut saya ada perubahan. Oke, Pak. Boleh izin bertanya Pak? Ya, gimana Pak? Kok denyut nadi saya lemah Pak ya? Apa karena tanggal muda gimana ini Pak ya? Sama Pak kalau begitu. Masa melemah Pak? Saya tanggal tua Pak Masian Pak. Saya melemah tanggal muda ini Pak. Jadi bukan cuman aktivitas Pak ya yang membuat perubahan denyut nadi. Dengan tanggal tua dan tanggal muda itu berbeda juga denyut nadinya. Betul ya, Pak, semakin tua tuh semakin cepat Pak larinya Pak. Betul Pak. Iya. Benar juga itu Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Namanya sharing di sini. Jadi dengan kayak gitu kan melakukan aktivitas kok setelah melakukan aktivitas itu tambah melemah denyut nadi Pak Puji. Nggak tahunya karena tanggal tua apa tanggal muda nggak tahu ya. Jadi rupanya banyak faktor yang mempengaruhi ya Bapak ya. Iya Pak. Oke.
lanjut. Jadi di sini hitung denyut nadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi. Sudah, Pak. Sudah ya, yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kita bisa tahu bagaimana denyut nadi kita waktu sebelum melaksanakan aktivitas dan bagaimana denyut nadi kita perubahannya setelah kita melaksanakan aktivitas. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan sudah benar? Jadi, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Di sini menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Gimana menurut kira-kira pendapat Bapak Ibu? Apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Kenapa tadi denyut nadinya tadinya 96, begitu setelah melaksanakan aktivitas itu berubah jadi 114? Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Kenapa ada perubahan di situ antara sebelum melaksanakan aktivitas dan setelah melaksanakan aktivitas? Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau ada pendapat, menyampaikan pendapat, dipersilakan. Silakan Pak Puji. Pak, kalau menurut saya, pendapat saya ini karena adanya gerakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang sehingga memicu pompa jantung lebih cepat, Pak. Sehingga terjadilah peningkatan denyut nadi, Pak. Itu, Pak, pendapat saya. Kalau menurut saya, tingkatkan kebugaran dan aktivitas yang dilakukan, Pak. Oke. Iya, ya itulah ya. Jadi kan, kita pasti ada perubahan antara denyut nadi awal dan denyut nadi akhir setelah melaksanakan aktivitas. Jadi di situ kita bisa lihat denyut nadi kita itu bagaimana sih waktu kita melakukan aktivitas. Jadi kan kalau di sini saya lihat tadi kalau memang hitungan seperti itu masih denyut nadi itu masih normal semua. Jadi kan tidak seandainya itu melaksanakan kegiatan yang lebih berat itu masih mampu Bapak Ibu dengan melihat tingkat denyut nadi setelah melaksanakan aktivitas itu. Jadi kan tidak terlalu banyak perubahan antara denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Begitu Bapak Ibu. Oke Pak Wayan, tingkat kebugaran dan aktivitas. Oke, kita lanjut dulu di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses. Oke, Pak Wayan. Halo Pak Wayan, open mic. Ya. Silakan Pak Wayan. Ya. Tadi Pak Wayan raise hand tak kira di sini. Ya, Pak.
Ya, tadi kira Pak Wayan mau ngomong tadi. Belum, Pak. Oh ya. Nah, ini kita Nah, di sini mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengisi di link Jamboard pendapat Bapak Ibu. Copy. Klik dulu, klik tetap. Pasin dari bawah. Salah, kurang pas. Nah, atas opsi saya terus Ctrl C. Masuk ke chat room. Ctrl V. Enter. Nah, silakan isikan. Nah, silakan buka link Jamboard itu Bapak Ibu di chat room. Linknya sudah di situ. Happy. Silakan dibuka link Jamboardnya Bapak Ibu. Bilang.
Hah? Terus apa ya? Tadi berang lagi apa? Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Halo? Cek. Cek. Lanjut, Pak. Lanjut sambil ngisi Jamboard ini, Pak.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Saya belum ngisi Jambot itu Pak. Gimana caranya ngisi? Masih bingung Pak ya? Ngisi di link itulah tadi Pak. Apa Pak? Nanti kita. HP bisa nggak Pak? Gimana? Pakai HP. Pakai HP susah Pak karena tampilannya sedikit. Bisa Pak kalau telaten. Nah itulah. Caranya gimana? Jadi klik aja link itu Pak di chat itu. Terus Ya, langsung aja nanti kan tampil, tinggal diisi seperti yang ada di laptop itu, ambil kotak mana yang mau dipakai, tulis diketik di situ. Bisa Pak Wayan? belum Pak. Belum? Oke, nanti dipelajari lagi Pak Wayan. Kita lanjut dulu materi yang ini ya Pak Wayan ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut dulu peran guru dalam peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Jadi di sini peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sementara peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Terus yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi di situ peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Peran guru yang ketiga yaitu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Sementara murid mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Terus selanjutnya peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Jadi peran ini peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk untuk pembelajaran yang diikutinya. Terus peran guru selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, kecil benar tulisannya.
Jadi analisis, antesia, dan evaluasi. Jadi dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student learning, ya, student center learning. Nah, apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Jadi di sini ada 9 jenis Bapak Ibu pembelajaran student center learning. Yang pertama itu small group discussion. Apa itu small group discussion di sini? Nah, bermacam-macam diskusi yang melibatkan sekelompok kecil orang dalam diskusi. Peserta bertukar pikiran, berbagi ide, dan membahas topik tertentu secara mendalam. Itu small group discussion. Diskusi maksudnya itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, role play and simulation. Ini bermain peran. Simulasi merupakan teknik pendidikan yang melibatkan pengambilan peran berbeda atau skenario hipotetis untuk mempelajari dalam mempraktikkan keterampilan Jadi terus yang ketiga yaitu discovery learning. Discovery learning yaitu pembelajaran penemuan. Sebuah pembelajaran di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan dan konsep baru melalui proses penyelidikan. Terus itu yang keempat, self-directed learning, yaitu pendidikan pembelajaran di mana individu bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Berarti mereka menetapkan tujuan pembelajaran, memilih sumber belajar, dan memantau kemajuan mereka tanpa pengawasan langsung dari guru. Jadi di sini mereka tanpa pantauan guru bisa untuk memilih sumber belajar tanpa dipantau oleh gurunya. Terus yang kelima yaitu kooperatif. Cooperative learning yaitu metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam modul pembelajaran ini, siswa akan bergantung dan bertanggung jawab dan saling membantu satu sama lain untuk memahami materi pembelajaran. Intinya di sini kerjasama. Itu yang cooperative learning. Terus yang keenam, contextual learning. Sini suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada
yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Terus yang ketujuh, problem based learning. Problem di sini pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata atau simulasi dan diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyelidikan dan analisis. Jadi di sini dituntut peserta didik itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya yang ke-8, kolaboratif. Jadi kolaboratif ini adalah pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, saling membantu satu sama lain. Cooperative learning, saling membantu. Terus yang terakhir itu project based learning, yaitu pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata atau simulasi dan diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui penyelidikan dan analisis. Ini sama dengan problem tadi, Bapak Ibu. Jadi sama dengan problem learning. Sementara kooperatif itu sama dengan kolaboratif itu sama dengan kooperatif tadi. Jadi bisa menganalisis, menyelesaikan masalahnya dengan sendiri melalui penyelidikan dan analisis. Begitu Bapak Ibu. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Jadi di sini memahami karakteristik dan minat anak. Jadi mulai dari jasmani, emosional, sosial, dan mental. Jadi di sini dari PAUD, SD, tingkat menengah dan atas. Kita lanjut di sini. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Jadi di sini Bapak Ibu coba cocokkan kira-kira mana yang sesuai ini. Nah, menurut Bapak Ibu antara bidang karakteristik aktivitas itu yang sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan usianya. Coba sebelum kita lanjut menurut Bapak Ibu. Nah, di situ kelihatan nggak ini slide-nya itu bisa kebaca nggak Bapak Ibu? Kecil-kecil Pak. Iya ya, terlalu kecil sih. Karena kalau nggak dibagi 2 layar nggak bisa jalan ini mindahin slide-nya. Terlalu kecil. Kita kalau di ini ya, coba ntar kita kalau di screenshot bisa kebaca nggak ini ya?
Karena nggak baca sih. Udah kan ini? Dari sini tadi. Ya, klik lagi. Klik. Udah selesai semua nih. Tutup lagi. Nah, tutup lagi. Masih ada tujuh lagi. Udah aja. Udah tutup lagi. Ya, tutup sini. Coba dilihat di WA Bapak Ibu itu kalau ini cuman untuk perbandingkan mana sih karakteristik atau aktivitas itu yang sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan usianya menurut Bapak Ibu. Boleh dijawab langsung sambil kita diskusi di sini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Waktu kita karena di sini udah hujan. Ngeri. Jadi di sini Bapak Ibu kita lanjut. Nah, kita lihat nah, ini berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai Bapak Ibu ya. Jadi karakteristik atau aktivitasnya yaitu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu dia masuk ke bidang jasmani Bapak Ibu. Jadi di bidang jasmani dia masuk ke usia 0 sampai 2 tahun. Itu karakteristiknya untuk usia 0 sampai 2 tahun itu seperti itu. Terus yang kedua yaitu di bidang sosial. Jadi anak di sini anak-anak pada usia ini mulai menggambarkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Jadi karakteristik ini masuk ke bidang sosial Bapak Ibu. Jadi di bidang sosial ini masuk di sini di usia 5 sampai 6 tahun. Itu untuk di bidang sosial. Terus di emosional yaitu di karakteristik atau aktivitasnya itu mereka mulai mengalami mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan,
dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosional mereka. Jadi di karakteristik ini dia masuk di bidang emosional yang pada usia masuknya ke 6 sampai 12 tahun. Situ karakteristik untuk anak-anak itu Bapak Ibu. Yang terakhir mental. Jadi mental ini di sini anak-anak juga masuk ke usia 6 sampai 12 tahun. Itu untuk mendidik mental. Jadi terbentuknya mental anak-anak itu di usia 6 sampai 12 tahun. Di sini mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ini kita bisa diskusi, silakan tulis di kolom chat. Bapak Ibu. Silakan kalau mau nulis di kolom chat, silakan kalau mau diskusi langsung menurut pemahaman Bapak Ibu, silakan secara langsung open mic. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau diskusi menurut pandangan Bapak Ibu bagaimana masalah karakteristik tadi. Waduh, sudah hujan ini. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Sini apanya? Lanjut aja Pak. Lanjut aja Pak, hujan. Iya, di sini mulai hujan ini Pak. Ngeri ya. Ya, Kita lanjut aja ya Pak ya. Ya Pak. Oke. Di sini pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi di sini ada 3 contoh atau 3 faktor yang ada di diferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Terus diferensiasi proses yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Terus produk yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengalaman dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, 1.
Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Jadi Bapak Ibu setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, 1. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi di situ Bapak Ibu, nah kalau ada yang mau ditanyakan silakan dulu ditanyakan. Di situ hujan nggak Pak, Bapak Ibu? Iya, ini pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik, guru mengenali. Ya, Joni. Oke. Pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik, guru mengenali dan memahami karakter siswa adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik. Karakter anak yang satu itu berbeda dengan anak yang lain. Iya, benar sekali Pak Joni itu. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau mau bertanya, kita ngobrol dulu di sini. Kalau mau berdiskusi, persilakan. Ada yang mau ditanyakan, disilakan Bapak Ibu. Langsung aja open mic. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berhubung hari sudah hujan, ini ngeri petir. Nah, kita tutup kegiatan kita. Silakan open kameranya Bapak Ibu. Kita sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dan foto bersama dulu. Open kamera, silakan Bapak Ibu. Hujan deras di sini nih. Pak Wariman sudah ngopi belum? Mana peserta baru sana? Silakan Bapak Ibu. Keren Pak Puji. Dan sejenak Pak ya. Nah, Pak Wariman nyantai ngopi, hujan-hujan enak itu. Aduh Pak Puji. Di motor. Nah, kita ini silakan dipimpin doa aja dulu. Baru kita foto bersama. Ayo Pak Joni. Pak Wariman yang senior.
Doanya pasti manjur. Ya, Pak Wariman itu yang lebih senior. kalau kelapa santannya udah kental ya. Nah, ya itu. Bapak Wariman dipimpin doa penutupnya. Wayan Saka, monggo Wayan Saka. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita mendapat ilmu yang lebih dari Pak Fasil. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu bersamanya. Kita foto bersama dulu. Oke, semangat. Semua ya. Ayo Bu Yuli, semangat Bu Yuli. Siap. 1, 2, 3. Oke. Semangat Pak Wariman. Semangat. Sayonara. Gemoy. Akhirnya saya nanya dari sini. Rambutnya merah-merah. Pak Wariman, rumahnya mana Pak Wariman? Ya, Rumahnya di mana Pak? Keluar. bareng sama Pak Rizky. Oh, Pak Wandi ya Pak? Iya, iya. Oh ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya dulu untuk kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih atas persamanya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu kalau mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Rekodnya boleh dimatikan dulu nggak Bapak?